Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar? Apa kabar? Oke, saudara. Seberapa kita yang sudah ada dalam ruangan ini, saya percaya kita adalah orang-orang yang merindukan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama supaya bisa menggoyangkan badan kita ke kanan dan ke kiri. Biar pagi hari ini kita benar-benar menikmati ibadah dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang hadir dalam setiap waktu. Mari siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan yang terjadi baik, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih ya Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan dan terjadi baik. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Bapa. Karena kemurahan kami ada hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan terjadi baik. Sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamat
kuasa Engkau, agung dan mulia nama-Mu. Kami sembah Allah yang ajaib, Maha Kuasa. Engkau ditinggikan Tuhan, Engkau yang dimuliakan. Besar dan ajaib karya-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu. Engkau yang kami rindu Tuhan, Engkau yang kami rindukan, yang kami ingin Engkau, ya Tuhan. Kasih setia-Mu selamanya, kebaikan-Mu Tuhan, rahmat-Mu baru setiap pagi, rahmat-Mu baru setiap hari. Besar setia-Mu, besar Tuhan, kami menyembah. Sembah Raja, Dia besar, Dia ajaib, Dia mulia. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami, Engkaulah kuat kami Tuhan Yesus. Engkaulah jalannya bagi kami Tuhan. Engkau besar, Engkau mulia, Engkau yang ditinggikan. Kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhanku. Engkau perkasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami percaya, yang kami menaruh harapan. Engkau yang menyembuhkan kami, yang memberkati kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan, ku mengangkat selamanya. Kau hebat, kami sembah. Kau Tuhan, ku mengangkat selamanya. Kau hebat. Mari katakan, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah, ku sembah. Ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat. Sekali lagi, selamanya Kau hebat bagiku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya, 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 amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita.
Shalom. Shalom. Diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Mari kita puji, tinggikan Dia. Dia Allah yang besar. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Bentar saudara. Walaupun sekarang kita tidak bisa bersalaman, tidak apa-apa, saling menyapa saudara yang ada di samping kirimu, mungkin dengan tangan yang seperti begini. Dengan senyum tentu kita memberikan rasa sebagai tanda kangen kita yang mungkin lama tidak ketemu. Amin. Percayalah Allah kita Allah yang ajaib. Amin. Haleluya. Utara yang sana ya. Sana selatan. Oke. Mari bertepuk tangan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Amin. Kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Tinggikan namamu, oh. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Tinggikan namamu, oh. Haleluya. Dia Allah yang ajaib, Dia dahsyat, Dia luar biasa. Oh haleluya. Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Dari pulau, gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, sujud menyembah. Tinggikan sekali lagi, Allahku dahsyat berkuasa. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Tinggikan namamu, oh, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat. Kita nyanyi satu lagu lagi. Setelah itu kita dengar firman Tuhan.
kami ya Tuhan, pujian, tapi kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, hanya kepadamu pujian itu. Bukan kepada kami, ya Tuhan. Bukan kepada kami, ya Tuhan. Bukan pada kami, bukan kepada kami, ya Tuhan. Bukan kepada kami, ya Tuhan. Kepadamu lah bukti kemuliaan, karena kasih-Mu, karena setiamu. Puji syukur bagi-Mu, Dia yang mengampuni segala kesalahanku, Dia yang menyembuhkan segala penyakitku, Dia yang tebus hidupku dari lubang kubur dan memahkotaiku dengan kasih setia. Mari saudara bangkit berdiri lagi. Ya Tuhan, bukan kepada kami, ya Tuhan. Bukan kepada kami, ya Tuhan. Bukan kepada kami, ya Tuhan. Kepadamu lah bukti kemuliaan, karena kasih-Mu, karena setiamu. Puji syukur bagi-Mu, Dia yang mengampuni segala kesalahanku, Dia yang menyembuhkan segala penyakitku, Dia yang tebus hidupku dari lubang kubur dan memahkotaiku dengan kasih setia. Dia yang mengampuni segala kesalahanku, Dia yang menyembuhkan segala penyakitku, Dia yang tebus hidupku dari lubang kubur dan memahkotaiku dengan kasih setia, dan memahkotaiku dengan kasih setia. Sekali lagi. Dan memahkotaiku dengan kasih setia, kasih setia. Terima kasih Bapa, Engkau memahkotai kami dengan kasih dan setia. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah
Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku kami sembah Tuhan, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu, ku sembah Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Oh, Engkaulah satu-satunya yang kami miliki, Tuhan. Terima kasih. Sembah Engkau, Allah yang selanjutnya serahkan kepada hambanya. Tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu, sekali lagi, Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Biarlah Tuhan itu ada dalam hati kita. Tidak sekedar dalam pikiran kita, tapi dalam hati kita. Bersyukur kami hari ini, Tuhan nyata dalam hidup kami. Terasa ketika semalaman kami tidur dengan nyenyak. Kalau pagi hari ini, kami yang hadir di dalam rumah Tuhan di sini, bisa di dalam rumah Tuhan. Itu adalah mujizat yang rutin yang Tuhan bagikan buat kami semuanya. Dan kami syukur itu karena anugerah Tuhan. Sebab banyak orang tidak bisa beribadah karena satu dan lain hal. Kami di dalam rumah Tuhan berdiri dan duduk, merenung, mengucap bahwa Tuhan itu baik, Bapa setia, mengasihi kami semuanya. Ada rencana Tuhan baik dalam hidup kami, supaya kami ingat perbuatan Tuhan dan kami sembah Tuhan. Beri kami sehat, beri kami Tuhan hati yang baik, dan fokus kepada ibadah kami pada pagi ini. Tolonglah kami semua ya Tuhan,
Sementara jemaat yang lain masih di rumah kiranya tetap juga beribadah. Mereka berdoa, mengucap syukur selalu. Firman-Mu akan diberitakan kepada hamba-Mu. Jangan ada satu celah untuk hamba ada kesempatan mencuri, memanipulasi firman Tuhan. Supaya Tuhan sajalah yang dipuji, disembah. Kepada seluruh sidang, karuniailah pribadi seorang murid untuk taat kepada otoritas firman Allah. Tolonglah kami itu supaya kami tidak bisa pulang ke rumah tanpa penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bukakan rema baru buat kami pada firman Tuhan. Kami semua siap mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja dan kami persilakan Allah ada bersama dengan kami. Kami tolak segala bala. Kami tolak segala gangguan yang mencoba merampas, mengganggu Tuhan dalam tempat di dalam hati kami. Kami berdoa, kami tolak semua kuasa-kuasa yang lain selain dari kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Dan kami persilakan Roh Kudus saja bekerja. Dari yang berbicara, yang mendengarkan, kami semua diberkati Allah. Saudara yang sudah siap diberkati, mari katakan amin. Tuhan memberkati, shalom, selamat pagi, silakan duduk. Hari ini, mari kita buka firman Tuhan. Temanya adalah nyanyian kedukaan. Iyalah. Orang mau suka-suka kok ini kedukaan. Maaf. Yang kita bicarakan pagi hari ini bukan soal kematian, tetapi karakter hati Bapa. Karakter hati Bapa. Karakter hati ibu. Seperti apakah ibu dan Bapak melihat anak-anaknya. Dengan demikian, kita akan belajar tentang pribadi karakternya seorang Yesus Kristus Tuhan. Yang kita panggil Bapa yang baik. Bapa yang baik. Lukas 19. Ayat 28 sampai 44, panjang sekali pembacaannya, terlalu capek. Dan nanti terlalu sedikit saya waktu untuk menjelaskannya. Lalu saya ambil kesimpulan, kita akan baca ayat yang ke-38 sampai 44. Kita potong, yang mulai kita baca dari ayat 38 sampai ayat 44. Sudah siap ya? Lukas 19 ayat 38 sampai 44, kata firman Tuhan sebagai berikut. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya dan berkata, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu dan mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala penjuru, dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau serta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat. Karena engkau lupa saat. Karena engkau tidak sadar saat. Ketika bila mana waktu Allah mengunjungi, melawat engkau. Berikan sinonim kata melawat. Bantu saya. Melawat. Bukan melayat, melawat. Apa sinonimnya bahasa Indonesia? Melawat. Mendatangi. Jadi kira-kira begini. Tuhan tuh berkata, kamu tuh gak ngerti ketika aku datang pada kamu. Ketika aku datang di rumahmu, kamu sia-siakan. Kamu gak urus. Apa urusmu? Gak dihargai. Aduh. Ayo, nyanyian kedukaan. Saudara,
Yuk kita lihat prolognya sebentar ya. Saya mau tuntut saudara baik-baik. Kelihatan ya tulisannya? Rodok kecil ya, kelihatan? Saya tuntut baik-baik sebentar ya. Saya tidak perlu mengkota banyak-banyak, tapi saya kepingin dari ada 4 poin ini, dari 4 poin itu kalau ada salah satu poin saudara, ada sesuatu lengket dalam ingatan dalam hati saudara, itu sudah bagus banget saudara pulang. Jangan sampai nggak dapat sama sekali loh. Saudara ibadah itu, saudara kebaktian, kita kebaktian itu paling tidak ada satu hal kita dapatkan yang baru. Yang lalu-lalu enggak. Dari hal mana? Mungkin dari pujian tadi. Mungkin dari doa, mungkin waktu saudara menyembah. Atau mungkin dari penyampaian firman Tuhan, dari bacaan firman Tuhan. Mungkin dari khotbah, dari bagian. Ini ada 4 bagiannya ini. Ada 4 poin. Itu saya ambil yang topik-topiknya aja, enggak banyak baca. Tak usahakan ya, ini prolognya ini. Kita lihat ya. Apakah benar Yesus adalah Raja yang layak disembah? Kenapa kok nangisan tuh? Itu ya. Lagi pertanyaan orang. Apakah Yesus adalah Raja yang layak disembah? Benar apa enggak? Ada jaminan enggak buat kita bahwa Yesus adalah Raja layak disembah? Saudara percaya Yesus adalah Raja yang layak disembah apa enggak? Layak ya. Di sini kita katakan oke, betul. Buktinya apa? Kita kasih alasan ya sedikit ya. Kelahirannya membuat Herodes mimpi buruk. Ini Raja Herodes. Kelahirannya Yesus ini membuat Raja Herodes bermimpi buruk. Mimpi buruk itu artinya apa? Jengkel, takut, ngeri. Saudara pernah mimpi dikejar macan apa enggak? Takut kan? Itu mimpi buruk. Saudara pernah mimpi ada pesawat terbang, lalu jatuh-jatuh banyak emas peti emasnya berhamburan? Seneng ya? Nah itu tuh mimpi. Nah, kelahirannya aja membuat Herodes ini mimpi buruk. Kenapa? Ada raja baru. Ini kan raja. Kalau ada raja baru lahir, berarti ini raja ini ketakutan. Takut digeser. Kedua, kematiannya Yesus ini membuat matahari berhenti di atas langit. Dari jam 12 sampai jam 3 siang sore, menjadi gelap, menjadi malam dunia ini. Matahari aja berduka, hormat. Kematian seorang raja, matahari berkata hormat. Dari jam 12 mati itu sinarnya matahari, berhenti di atas langit, tidak ada sinar sama sekali. Kemudian terjadi gempa bumi, gunung-gunung meletus. Orang ketakutan. Lalu kuburan orang-orang mati, kuburan berpada-pada terbuka, keluar orang-orang mati, hidup. Penjaga tentara Romawi yang menjaga kuburan itu lari pun tanpa dia berkata, "Wih, benar, dia ini adalah anak Allah." Bertobat dia. Hebat apa enggak? Hebat. Lalu kenapa saudara enggak heran? Enggak kagum? Enggak nyembah dia? Layak kita sembah dia karena memang dia adalah raja di atas segala raja. Lalu kenapa dia berduka? Karena raja rendah hati. Unsur Allah dalam dia karena dia memang Allah. Dia adalah Bapa yang penuh kasihan. Nangis melihat kota dihancurkan, tidak bertobat, menyembah berhala, dan lain sebagainya. Ayo, kita lanjut. Mengapa dia berduka kalau ia raja? Jawabannya, alasannya kenapa dia berduka, karena dia raja. Alasannya adalah terdorong oleh belas kasihan. Ibu-ibu kasihan nggak sama anak-anaknya kadang-kadang? Kalau anak kita panas, dibelai-belai, aduh seakan noni, aduh panas ya. Itu belas kasihan muncul. Mau beli obat, kadang ibu-ibu tidak punya uang, itu di kampung saya. Dibeli anaknya panas, nggak ada uang. Jual sawah loh orang itu, sorry, nggak sampai jual sana, digadaikan, digadai murah-murah. Kalau nggak bisa nebus ya sudah jadi milik orang. Itu demi anak loh, itu belas kasihan.
pengorbanan, belas kasihan. Ibu, ini Kristus loh kepada umatnya, kepada saudara, kepadaku. Terdorong oleh belas kasihan. Ini ayat ini tadi bunyinya apa? Jangan dipindah sayangnya, jangan dipindah. Kita coba buka itu. Bunyinya apa tuh ayat 41? Dan berkata, Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia ngapain? Menangis. Nangis, yang ditangisi apa ini? Kota Yerusalem, kota kau ditangisi, Probolinggo kau ditangisi. Yesus melihat kota Yerusalem, di dalam ada bait Allah, di dalam banyak umat Tuhan, orang menyembah kepada Allah di dalam kota Yerusalem, tapi banyak juga menyembah kepada berhala. Lalu dia berkata, wahai engkau tidak mengerti kebaikan Allah kepadamu. Nangis dia. Kasihan Allah, kenapa? Akan mau dihancurkan. Ini kota ini sudah babak belur, ini kota ini. Nanti ada poin lain nanti. Pernah kota ini di Yeremia 7 ayat 4 bunyinya begini. Yeremia sudah ngomong begini. Hei penduduk kota Yerusalem, kamu bertobat, karena ini kalau kita bertobat ini, kota ini akan dihancurkan. Misalnya ada pendeta berkata, hei orang Probolinggo, bertobatlah. Kalau tidak berbalik kepada Allah, jangan menyembah kepada setan, kepada pohon, kepada batu, kepada patung, menyembahlah kepada Allah. Kalau tidak, Tuhan akan membuat gunung Bromo meletusnya, hancurkan kota Probolinggo ini. Lalu orang berkata, bohong tuh pendeta ngomong tok. Kalau sudah meletus itu Gunung Bromo, baru saudara berkata, waduh Tuhan. Saudara berkata, jemaat, orang Probolinggo berkata, nggak mungkin, tuh gereja banyak di Probolinggo, masa Tuhan mau biarkan kota ini dihancurkan, banyak gereja kok. Penduduk kota Yerusalem berkata, ini kota ini banyak bait Allah di dalamnya, ada bait Allah di dalamnya. Sebelum Salomo, itu mereka sudah ada bait Allah, apalagi itu Salomo sudah didirikan, itu bait Allah yang selalu dengan emas itu, mereka berkata, ini loh, rumah Tuhan ini baik, masa kota ini mau dihancurkan? Saudara, di dalam Mazmur, ingat-ingat, Mazmur 137, ayat 1 dan seterusnya dikatakan begini, di atas pohon ganda rusa kami menggantungkan kecapi kami, sambil kami menangis mengingat Sion Yerusalem. Di mana mereka tuh? Mereka dibuang ke Babel. Ketika mereka sudah dibuang di Babel, di Babilonia oleh Raja Nebukadnezar, saudara, ini penduduk kota Yerusalem diangkat semua ke kota Babel, ke negeri Babel. Di sana menderita, mereka jadi budak di sana, mereka tidak punya rumah, mereka tidak punya makanan, tidak punya pakaian, mereka tidak bisa menyembah lagi kepada Allahnya. Mereka berkata, ini kita gantungkan di atas pohon-pohon ganda rusa. Kalau di Indonesia itu namanya pohon kelapa. Kita nggak bisa menggitar lagi, kita tidak bisa menyembah kepada Allah lagi. Karena kenapa? Kita dilarang, tidak boleh menyembah kepada Allah. Di sini dikatakan ini, karena mereka berkata, tidak mungkin, ini ada bait Allah. Akhirnya dihancurkan juga, saudara. Dalam perjanjian baru nanti kita ketemu pada poin terakhirnya nanti. Lalu ini Yesus menangis. Kedua, ia juga kasihan pada ibu janda di kota Nain. Suatu saat Yesus keluar dari satu kota mau pergi ke kota lain, ada rombongan, ketemu, loh ada, kok semuanya mereka jalan kok tunduk begini. Lalu murid-murid berkata, guru, ada rombongan dari sana tapi mereka tunduk semua kepalanya. Akhirnya berhenti. Yesus berkata, berhenti. Ada seorang ibu pakai kerudung. Yesus menghampiri, bu, kenapa ibu kok berduka? Ibu itu berkata, guru, anakku satu-satunya laki-laki. Suamiku sudah tidak ada. Satu anakku laki-laki, tidak punya lagi. Tapi meninggal masih muda. Yesus berkata, coba bawa sini. Lalu dibawa mereka kepada Yesus. Saudara, Yesus tidak kasihan melihat kepada mayat tadi, tapi kasihan lihat kepada mamanya. Belas kasihan. Lalu Yesus berkata kepada mamanya, anakmu sudah hidup. Hai anak muda, bangkit. Hiduplah mayat itu kembali. Dari mana datangnya itu? Karena belas kasihan. Belas kasihan Yesus. Saudara butuh belas kasihan Yesus apa enggak? Aku sangat butuh. Ya, jadi tertolong ini Bapak yang penuh belas kasihan. Ya, terdorong oleh belas kasihan. Kita pindah ke sini. Ia pula kasihan kepada 4.000 orang. Saudara-saudara pernah baca ini. Kayaknya kalau dulu pembacaan ini. Di dalam Matius 15 ayat sekitar ini nih.
Itu suatu saat ketika mereka juga bersama dengan Yesus, katanya, kata Yesus kepada murid-muridnya, kasih mereka makan. Sudah 3 hari mereka tidak makan. Loh saudara bayangkan, 3 hari mereka puasa loh. Yesus berkata kepada muridnya, kasih mereka makan. Sudah 3 hari mereka tidak makan, kasih mereka makan. Lalu mereka berkata, mirip-mirip dengan yang Yohanes 6 itu. Muridnya berkata kepada Yesus, sudah guru, mau kasih makan apa kepada mereka? Yesus bertanya kepada mereka, kalian punya roti berapa? Mereka jawab berapa? 7. Ada 7. Loh kok 7? Kenapa kok enggak 5? Ini beda. Itu buat 5.000 orang. Ini 4.000 orang. Rotinya 7. Ikannya berapa? Seberapa ikan? Enggak disebutkan. Enggak 2. Enggak. Ada beberapa ikan. Jadi 7 roti, beberapa ikan. Disembayangi. Lalu, nah, karena belas kasihan. Orang ini makan. Saudara, ini kota Yesus belas kasihan. Ini pribadi keluarga Tuhan belas kasihan. Ini masalah makanan Tuhan belas kasihan. Saudara, kita punya masalah itu seperti itu semua. Masalah kita dalam kota, masalah kita dalam keluarga, masalah kita di dalam makan minum, keuangan, dan sebagainya, ekonomi. Masalah kita butuh belas kasihan dari Yesus. Kita pindah. Kedua, dia menangis karena umatnya menolak dia. Oh, ayat 42. Bunyinya apa di sana ayat 42? Kata firman Tuhan begini. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini engkau mengerti. Ini Yesus sampai berkata, oh anak-anakku, coba kalian mengerti bahwa aku mengasihi, aku sayang kepada kamu. Ia ditolak umatnya. Yohanes 1 ayat 11 kata begini, ia datang kepada miliknya. Alkitab berkata, ia datang kepada miliknya, tetapi miliknya tidak menerima dia. Yohanes 1 ayat yang ke-11 itu dikatakan demikian. Ditolak. Suatu saat saudara, ini ada ilustrasinya ini. Gimana garang? Nah, Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth suatu saat dia menjelmakan diri. Pakai celana-celana kulot. Sandal dia pik. Lalu rambutnya autan. Pakai payung yang sudah kendor-kendor. Nah, lalu pergi keliling di masyarakatnya. Lalu hujan, saudara, dia mampir di rumah, salah satu rumah. Tok pintu. Bu, boleh nggak ibu numpang, ibu kedinginan? Itu penduduk kota di London, tutup pintunya. Lihat ibu-ibu gembel datang, ini ngerepotin nih orang miskin. Nah, saudara, pindah lagi ke tempat lain. Seperti itu. Sudah buat dirinya gembel. Orang tidak mau terima dia. Minta minum tidak mau terima dia. Saudara, siapa dia? Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth yang sekarang ini loh. Pemilik Inggris. Negeri Inggris. Pemilik negara besar. Wow. Penduduknya, warganya nolak dia. Karena dia menjelmakan diri. Sama dengan Yesus yang di sini nih tuh. Dia datang sebagai manusia. Umatnya tidak mau terima dia. Umat itu semua manusia itu miliknya Yesus. Kita ini kadang-kadang kita tolak dia. Karena kita merasa direpoti. Ini hari Minggu. Harus kebaktian. Banyak kerjaan. Tuh pekerjaan belum selesai. Rumah lagi bocor. Lain sebagainya. Anak sekolah lagi belum beres PR-nya. Lain sebagainya. Besok mau ulangan, mau ujian. Merepotkan Yesus itu. Nggak usah macam-macam, besok ada minggu lagi. Saudara, itu yang Yesus buat menangis. Nggak ngerti kalau aku lagi belas kasihan kepada mereka. Ia ditolak oleh miliknya. Tidak semua umatnya mendengarkan panggilannya. Dia kok berkata begini, marilah datang kepadaku semua yang letih, yang lesu, yang lelah, yang banyak persoalan, yang ini begitu, yang sakit, dan sebagainya, banyak tanggungan. Aku akan berikan masa-masa yang baik, solusi kepadamu dalam persoalan. Mereka tidak mau daripada, apa kamu tuh bohong-bohong. Pendeta berteriak jual-jual obat saja, enggak banyak yang enggak bukti. Ya sekarang enggak bukti. Kalau sudah bukti, udah saudara ngerti. Makanya dekatlah dengan Tuhan. Jangan bandel-bandel kita ini. Aduh Tuhan Yesus, ampunilah kami. Kadang nggak ngerti. Kami sibuk cari uang aja, memang uang diperlukan. Orang mati pun butuh uang. Tapi bukan hanya itu keperluan yang real ya Tuhan. Kadang-kadang kami membandel. Apalagi orang-orang muda. Kalau Tuhan masih ditunda-tunda kedatangannya, masih banyak waktu buat kalian. Tapi awas.
untuk hidup berdekat dengan Tuhan. Katakan nanti malam Tuhan akan datang. Ngeri. Luar biasa. Kita di sini ya, ketiga ya, umatnya menyia-nyiakan kesempatan. Ya, 43. Kita baca lagi 43, gak kemana-mana jauh-jauh ini. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengeliling engkau dengan kubu. Lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala penjuru. Tahu saudara tentang kubu itu? Apa itu? Mereka dengan kubu. Mereka bikin tenda-tenda. Masuk dalam kota Yerusalem mau bikin tenda-tenda, lalu penduduknya diusir keluar. Dan orang-orang Kasim, orang-orang dari mana, orang-orang Amalek, orang-orang dari mana yang orang-orang yang tidak menyembah Allah itu, menyembah berhala mereka itu, bikin kubu tenda di dalam kota Yerusalem, lalu penduduk Yerusalem diusir keluar. Ini yang Yesus berkata, kamu nggak ngerti, musuhmu akan datang dan terjadi seperti itu kepada kamu. Sekarang bertobat, kata Yesus. Nangis Yesus melihat itu. Mereka menyanyiakan kesempatan. Kadang Allah mengirimkan malaikat kedua. Kemiskinan dan penderitaan. Catatan Naomi di Moab. Saudara tahu malaikat kedua. Malaikat kedua itu adalah, jangan sampai Tuhan sudah mengirim malaikat kedua kepada kita. Apa itu? Simbol atau sinonim dari malaikat kedua itu. Malaikat kedua itu penderitaan. Kalau kita sudah bandel, istilahnya mama atau papa sudah kasih tahu, jangan begini, jangan nakal-nakal begini. Kalau begini terus, awas ya. Kita terus lagi. Oh, sudah ambil lidi, ambil alat pukul sudah. Itu malaikat kedua. Kita sudah dipukul. Jangan terjadi lagi. Inilah mereka ini kena enak-enak di Bethlehem loh. Makan enak-enak menyembah kepada Allah. Malah mereka pergi ke Moab. Di Moab tidak bisa menyembah kepada Allah. Mereka mati di sana, yang laki-laki semuanya habis. Malaikat kedua itu untuk masih disisakan satu demi ada hadirnya Yesus. Disisakan satu. Naomi balik lagi ke Bethlehem, mereka menyembah lagi kepada Allah, kepada Tuhan. Untung balik, kalau enggak udah habis dari sana. Oke, kita selesaikan. Sudah jam berapa? Udah lewat 5 menit. Ya. Melihat kehancuran umatnya, di sini dia nangis banget di sini. Tahun 70 sesudah Masehi. Ada namanya Jenderal Titus ini membakar kota Yerusalem. Terjadi kan? Dibakar loh kota Yerusalem itu. Bait Allah di dalam. Hangus juga. Lalu bangun kembali lagi. Tahun 70 sesudah Masehi. Jenderal Titus itu membakar kota Yerusalem. Jadi neraka. Seorang pendeta, Dr. Delmodi berkata, 3.000 kali saya berkhotbah tentang Yohanes 3:16 ini. Karena kenapa? Dia berkata, aku ngeri. Karena kulihat di dalam orang yang tidak bertobat itu hidup di dalam neraka. 1000 tahun menderita. Tidak mati tapi tersiksa. 1000 tahun itu. Walaupun tidak lama harinya, hari-hari, tapi waktu dipersingkat. Dan dalam penderitaan artinya itu. Dalam 1 tahun itu penderitaan seperti 1000 tahun. Saking sakitnya, menderitanya. Nah, dia katakan itu. Lalu dia katakan, ya aku khotbahkan sampai 3.000 kali. Demikian Allah mengasihi kamu, mengasihi kita semua. Sehingga diberikannya Yesus itu supaya kita terima Yesus. Kita diselamatkan, kita percaya kematian kebangkitannya. Perginya ke surga akan datang lagi, kita percaya. Supaya kita nggak di dalam neraka. Makanya itu pendeta berkata nih, orang harus tahu ini kebaikan Tuhan. Dikaruniakan itu diberikan cuma-cuma. Tinggal kita mau terima, percaya, mengaku dia bahwa dia adalah Tuhan dan kita sembah dia. Terakhir, ia atau bapak itu menangis atau berduka karena ia adalah bapak yang sangat mengasihi anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12 tadi itu, ayat 11 tadi itu ya, menolak ya. Ayat 11-nya tadi menolak, lalu dia berkata pada ayat 12 di sini, seberapa banyak orang menerima dia. Seberapa banyak orang menerima dia. Dialah anaknya. Kalau kita jadi anak Bapa, kita masuk di dalam warisannya. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saya dipanggil jadi saksi di salah satu notaris. Menyatakan bahwa anak ini, anak Bapak ini, anak ini, anak Ibu ini. Tanda tangan pernyataan saksi. Untuk apa? Untuk mendapatkan nama anak ini, anak ini, anak ini. Harus punya ini, punya ini. Kalau saudara menjadi anaknya Bapak yang baik, saudara
jadi keluarganya. Ada di dalam kartu keluarganya. Ada kan kejelasan. Semua penduduk itu kadang-kadang itu kalau misalnya saya pergi ke Jakarta di sana, saya kerja di sana itu harus ada namanya keterangan domisili. Kamu tinggal di mana di sini? Penduduk mana? Penduduk Probolinggo. Ada nggak kartu keluarganya? Ada nama di dalam? Ada. Tapi kenapa kamu di sini? Ya karena aku kerja. Nah tunjukkan ada kartu domisili, keterangan kamu berdomisili di mana, tempat lokasi di mana. Nah saudara, kalau saudara menjadi anaknya Tuhan, maka saudara dapat warisannya. Warisan Bapa, damai sejahtera, sorga, sukacita, dan sebagainya. Perhatian, dan sebagainya. Oke, kita akan habiskan. Ya, terakhir. Ia adalah Bapa yang sangat mengasihi anak-anaknya. Siapa itu? Ini kan, Bapa kita. Tuhan kita. Oke, ada lagi? Nah, penutup. Mau terakhir. Siapkan hati saudara, panggil dia Bapa yang baik. Anak-anak yang umur 5 tahun, 7 tahun, kalau misalnya ada kumpul 10 orang laki-laki, lalu ditanya, ini semua orang laki-laki, siapa yang paling ganteng di antara 10 orang ini? Anak itu bilang apa? Siapa yang paling ganteng? Anak itu bilang apa? Papaku yang paling ganteng. Ya kan? Ya, itu perlu fanatik. Perlu fanatik. Setia. Kita perlu fanatik. Tapi jangan ngawuran. Tuhan kita adalah Tuhan yang satu-satunya Tuhan. Yang membawa orang yang jalannya adalah jalan ke sorga. Tidak ada yang lain. Nah, sedekat apakah Anda kepada Bapa? Itu Yesus Kristus tadi. Apa hak Anda menjadi anak Bapa, anak Kristus? Tadi kan seberapa banyak orang menerima menjadi anak Bapa? Terakhir, apakah Anda membutuhkan kasih Bapa saat ini? Kasih yang seperti apa? Dalam hal apa saudara butuh kasih Bapa? Saudara, hatimu butuh kasih Bapa? Pikiranmu butuh kasih Bapa? Pekerjaanmu butuh kasih Bapa? Anak-anakmu butuh kasih Bapa? Kesehatanmu butuh kasih Bapa, belas kasihan Bapa? Rumah tanggamu butuh belas kasihan kasih Bapa? Kotamu butuh kasih Bapa. Negaramu, negeri kita Indonesia, saudara merasa enggak kita butuh kasih perhatian dari Bapa dalam Yesus Tuhan? Saudara membayangkan, kalau Indonesia ini kacau, ekonominya hancur, pendidikannya hancur, keamanannya hancur, kita mau jadi apa? Tambah nggak bisa ngapa-ngapain. Saudara masih punya toko 1000, nggak bisa. Siapa mau bisa beli? Saudara jual, orang nggak beli. Saudara mau beli, boleh di mana? Punya duit, mau beli apa? Semua ditutup. Kalau itu terjadi, bayangkan seperti begitu. Makanya saudara, kita perlu berdoa untuk Indonesia. Perlu berdoa untuk pemerintah. Perlu berdoa untuk Jawa Timur, untuk kota Probolinggo lingkup kita ini. Perlu berdoa untuk gereja kita supaya gereja ini ngerti tinggal di Indonesia yang membutuhkan Tuhan. Ngerti kita di dalam kota Probolinggo membutuhkan Tuhan. Ngerti kita tinggal di dalam lingkungan, dalam keluarga kita butuh Tuhan. Jadi jemaat Pondok Daud jangan jadi jemaat yang cuma numpang aja di kota ini. Milikilah kota ini dengan doa. Milikilah keluarga Pondok Daud ini dengan doa, dengan kasih. Aku butuh dia, aku butuh dia, aku butuh pendeta. Pendeta membutuhkan aku, kami semua membutuhkan saling mendoakan, saling menolong. Kalau sakit kami butuh doa, kami butuh mendoakan. Kalau ada pertolongan kami butuh pertolongan, kami butuh menolong dia dan lain sebagainya. Mari kita berdoa. Kita berdiri. Kita menyanyikan satu pujian, lagunya Pak Niko, Bapa Engkau baik. Saking Bapa itu baik sampai menangis melihat kita. Dia kepingin kita mengerti dia kepingin kita mengerti diri kita ini. Dia pingin tolong kita. Kadang-kadang kita merasa enggak kita butuh pertolongan dia. Padahal kita butuh pertolongan. Kalau sakit kita mau lari kepada siapa? Kalau kita susah kita mau lari kepada siapa? Siapa mengerti kita? Yang paling dekat adalah Tuhan. Pendeta juga belum tentu mau bangun kalau dibanguni malam-malam. Kita butuh pertolongan. Tapi Tuhan selalu ada karena dia maha hadir, dia maha kuasa.
Dia Maha Kasih. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Saudara berkata dengan benar bahwa Dia baik kepada Bapa-Ku cinta Kau. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Kita mau apa? Aku memujimu. Aku menyembah, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Lagi katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kita sanjung Dia, Dia itu baik, Dia Raja. Tapi mengapa Dia harus nangis? Karena belas kasihannya kepadaku. Baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Lagi katakan lagi, oh Bapa Engkau sangat baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembah, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Mari katakan, aku memuji Engkau. Aku memujimu. Aku menyembah Dia. Haleluya. Bapa-Ku cinta. Katakan, aku memujimu. Memujimu. Aku menyembah, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembah, nyanyi Bapa-Ku cinta. Katakan, aku memujimu. Aku memuji. Mari angkat tangan sama-sama. Aku menyembah, nyanyi haleluya.
Sama-sama kita katakan, aku memujimu. Aku memuji, aku menyembah Kau, aku menyembah. Haleluya, apa-apa ikuti. Sekali lagi katakan, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembah, menyanyi haleluya. Bapa ikuti, cinta Kau Bapa, ku cinta Kau. Bapa ikuti, Bapa ku cinta Kau. Bapa ku cinta. Mari sembah Dia sebentar. Sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Dia Raja yang penuh belas kasihan. Dia Bapa yang penuh kasih. Dia Bapa yang penuh perhatian. Dia Bapa yang baik. Dia adalah Tuhan. Haleluya. Iya, jemaat sembah Dia. Apakah engkau butuh kasih-Nya? Dalam hal apa engkau perlukan kasih-Nya? Sebelum kau minta kasih dari Dia, sembah Dia. Dia hanya butuh perhatian. Dia butuh penyembahanmu. Dia butuh hati yang menyembah Dia. Yesus Tuhan. Haleluya. Iya, puji Dia. Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Amin, amin. Senangkan Dia. Dia adalah Bapa yang penuh belas kasihan. Haleluya. Amin, amin. Ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, terima kasih buat sesaat kami ada dalam rumah Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Walaupun tidak jelas, ku percaya Roh Kudus akan menjelaskannya. Kiranya setiap kami ada sesuatu, entah di pihak mana, di sisi mana, ada berkat buat kami. Sehingga kami pulang nanti dengan penuh kekuatan dari Tuhan. Ampuni hamba-Mu, ampuni kami semuanya. Terima kasih banyak. Roh Kudus bekerja selanjutnya. Demi nama Yesus kami mohon. Amin. Silakan sidang duduk. Mari lambaikan tangan yang diberkati Tuhan. Haleluya. Sebelum kita pulang, siapkan persembahan, ya kita nyanyi satu lagu dulu dari utara ke selatan. Biar semangat kita pulang dengan sukacita dari Tuhan. Haleluya. Amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya. Haleluya. Engkau besar Tuhan. Nama Yesus sanjung tinggi. Dari pulau-pulau, gunung-gunung, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud.
Mari saudara bangkit berdiri. Tinggikan namamu. Lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, pulau-pulau, gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa. Serahkan kepada Bapak Gembala. Oh, Allahku dahsyat berkuasa. Bumi sujud menyembah, tinggikan namanya. Kita sudah isi? Ayo, silakan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Yang belum mengisi persembahannya, isi dengan baik-baik. Nanti saudara taruh di tempat yang kita sudah siapkan ya. Mari kita angkat. Tuhan, terima kasih banyak. Indonesia diberkati Tuhan. Probolinggo diberkati Tuhan. Pondok Daud diberkati Tuhan. Keluarga kami masing-masing diberkati Tuhan. Terima kasih banyak. Ini persembahan Tuhan kami angkat. Adalah kaitan dari ibadah kami. Kiranya persembahan berkenan bagi Bapa di sorga. Tuhan, terima kasih banyak. Belas kasihan-Mu lebih besar daripada persembahan kami. Tapi kami berikan dengan hati kami. Ajar kami jujur Tuhan. Ajar kami gelisah Tuhan bila tidak tepat. Dan ajar kami bahagia bila kami sudah merasa di sana, di tempat yang benar. Persembahan kami serahkan. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Dan kami diberkati berganda-ganda sesuai dengan firman-Mu. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hari ini selama-lamanya Tuhan berkati engkau. Haleluya. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta kau, Bapakku cinta kau, Bapakku cinta kau, Bapakku cinta kau. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.